Hai teman-teman, malam ini kita akan melakukan perjalanan ke perbatasan utara Tiongkok kuno. Tempat angin tidak pernah berhenti menderu dan tembok batu membentang sejauh mata memandang. Kamu akan menjalani satu hari yang panjang, membeku, dan penuh ketegangan sebagai seorang prajurit penjaga di tembok besar pada masa dinasti Ming. Batu bata di bawah kakimu dingin seperti es, angin menampar wajahmu, seakan menyimpan dendam lama. Dan ada satu hal yang tidak pernah dikatakan orang sebelum kamu bergabung menjadi tentara. Sangat mungkin kamu tidak akan selamat melewati hari ini. Kamu terbangun saat suara trompet panjang menggema dari kaki tembok. Itu bukan suara yang menyenangkan. Suaranya menembus kabut, menyelinap ke dalam dadamu, membuat jantungmu berdebar dan kepalamu pening. Kamu melompat bangun dari jerami dan selimut tipis seperti kertas. Bibirmu kaku karena dingin, langit masih gelap. Tak ada yang membangunkanmu, tapi jika kamu tetap berbaring, namamu akan dicatat sebagai pembelot. Kamu meraba-raba mencari sepatu kain berisi rumput kering. Dingin membeku seperti batu. Setiap langkah membuat sendimu berbunyi seperti ranting kering patan. Umurmu belum genap 20, tapi setelah 2 musim dingin di tembok ini, lututmu merasa seperti 40. Di luar, tembok besar melengkung seperti punggung naga batu purba yang tertidur selama ribuan tahun. Diselimuti kabut dan kotoran burung, gagak hitam dan burung layang-layang gunung bercelotang di menara jaga, seolah-olah sedang bergosip. Bau apek, abu dan kotoran burung bercampur menjadi aroma khas. Sangat tembok, kamu melangkah pelan ke POS jaga utama. Tentara lain, wajahnya masih sangat muda, telinga memerang, karena angin dingin, juga berjalan perlahan seperti bayangan. Tak ada yang bicara hanya membuang panas tubuh. Seorang pria pendek berisi, mengenakan baju sirah kain lusan, wajahnya penuh bekas luka. Berdiri menghalangi jalan ke atas tembok. Dia adalah Zongqi, kepala regu menara penjaga di utara. Tak perlu berteriak, cukup satu anggukan kepala sebagai absensi. Jika kamu hadir dan masih hidup, berarti kamu lulus. Tak ada selamat pagi, tak ada tidur nyenyak, tidak. Di sini, selamat saja sudah cukup bagus. Hari ini, kamu bertugas di menara pengawas barat laut. Langit masih gelap, dan jari-jari kakimu sudah mati rasa meski belum menyentuh batu. Kamu memasukkan segenggam garam panggang ke dalam alas sepatumu. Seperti yang ibu katakan sebelum kamu berangkat. Tak yakin apakah itu membantu, tapi setidaknya membuatmu merasa ibu masih dekat. Menara pengawas adalah bangunan batu persegi, hanya memiliki satu celah kecil untuk melihat keluar dan satu tangga kayu yang nyaris patah. Di dalamnya bau abu, keringat dan mungkin juga darah lama. Kamu naik dan mengambil posisi, tempat di mana kamu akan berdiri diam selama 2 jam ke depan. Tidak boleh mengantuk, tidak boleh duduk, tidak boleh membelakangi utara. Pada masa dinasti Ming, bagian tembok seperti ini adalah nyawa terakhir negara. Istana menyebut suku-suku di utara sebagai barbar, tapi kamu tahu mereka naik kuda lebih cepat, mengenakan bulu lebih hangat, dan membunuh tanpa berkedip. Di sejarawan masih memperdebatkan apakah tembok besar benar-benar berguna secara militer, atau hanya simbol psikologis. Tapi bagi kamu, tembok ini adalah tempat kamu akan mati jika lengah. Kamu menyandarkan siku di pinggiran tembok batu. Semen di antara batu batas sudah terkelupas di beberapa tempat. Ada rumor bahwa beberapa bagian tembok dicampur dengan nasi ketan agar lebih kokoh. Kedengarannya seperti lelukan. Tapi kamu percaya, pada hari yang cerah, kamu bersumpah pernah mencium bau nasi basi keluar dari dinding. Seekor elang terbang melingkar di langit. Kamu menyipitkan mata mengikutinya, tak tahu apakah dia mencari mangsa atau hanya mengejakmu. Di kejauhan, di kaki gunung, ada jalur samar. Bisa jadi jalan Kambin, bisa juga jalur kavaleri Xiongnu. Kamu mengingatnya, meski mungkin siang nanti. Otakmu sudah beku dan tak bisa mengingat apa-apa lagi. Kamu menggeser beban dari satu kaki ke kaki lain. Tak membantu apapun, jari-jari kakimu seperti batu. Salah satu sarung tanganmu robek di bagian jari telunjuk. Kamu menggerakkan jari itu, bukan untuk menghangatkan, hanya ingin tahu apakah masih ada rasa, agar tidak tertidur. Kamu berbisik beberapa bait puisi yang pernah kamu pelajari saat kecil. Bunga Mei mekar di salju, sesuatu seperti itu. Kedengarannya romantis, tapi berdiri di sini, hanya terasa beku. Kamu menghela napas, cakrawala mulai memudar. Cahaya pertama hari menembus awan kelabu. Dari kejauhan, sebuah lonceng berbunyi. 2 jam sudah lewat. Saatnya kamu turun dari menara, menghangatkan tangan di tungku kecil. Dan berpura-pura bahwa kamu masih punya harapan.
Kamu menuruni menara, menoleh NLA dinding batu panjang membentang ke timur dan barat. Orang bilang tembok ini bisa dilihat dari bulan. Kamu tidak percaya, mungkin mereka yang membangun tembok ini pun tak pernah berniat membuatnya indah. Mereka hanya ingin orang seperti kamu tak pernah RIKHI tempat ini. Sarapan dibagikan segera, setelah pergantian jaga. Kamu kembali ke barak, tempat para prajurit lain sudah mulai menyalakan api. Perapian hanyalah lubang dangkal berlapis batu, di atasnya terletak panci besi tua hitam pekat yang beratnya seperti kenangan buruk. Begitu tua sampai tak ada yang tahu, sudah digunakan berapa generasi. Di dalamnya, bubur millet mendidih pelan. Begitu encer, hingga kamu bisa melihat dasar panci. Setiap orang mendapat satu mangkuk kecil, dimakan bersama beberapa potong lobak asin, jenis yang jika lidahmu masih ada rasa, kamu pasti akan meringis. Kamu duduk di sebelah sekelompok prajurit yang lebih muda, memegang mangkuk bubur yang masih mengapul. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Semua sibuk menelan sendok demi sendok bubur hambar ke dalam perut yang sudah kosong sejak sebelum matahari terbit. Tak ada sendok kayu, hanya potongan bambu yang diraut runcing. Begitu tipis hingga, jika kamu salah pegang, bisa jadi malah menusuk hidung sendiri. Seorang prajurit dari menara timur mengeluh bahwa angin tadi malam terlalu kencang. Helmnya terbang saat berjaga. Seorang lainnya bercerita bahwa kelelawar bersarang di tempat tidur mereka, dan setiap 3 malam, mereka ikut berjaga dengan para penjaga malam. Kamu tertawa pelan. Tapi kamu tahu kejadian aneh seperti itu sering terjadi. Ada yang percaya bahwa di bagian barat tembok ada hantu. Mereka bilang sering terdengar langkah kaki saat fajar, tapi tak pernah ada wujud manusia. Kamu menyeruput sendok terakhir, belum sempat meletakkan mangkuk. Terdengar suara panggilan dari lapangan tengah, bersiap periksa senjata. Seorang prajurit bergumam, baru saja selesai berjaga, sekarang disuruh latih panah. Kita ini bukan panah ajaib. Kamu berdiri, meregangkan punggung yang kaku, lalu memanggul tas peralatan menuju lapangan latihan di tengah barak. Prajurit dibagi ke dalam kelompok berisi 10 orang. Setiap kelompok berdiri di depan seorang bayu, perwira yang punya wewenang untuk mencambuk jika senjata tidak sesuai standar. Rumor mengatakan bahwa seorang bayu pernah melempar pedang prajurit dari tebing hanya karena gagangnya retak. Tak ada yang tahu pasti kebenarannya. Tapi semua orang memoles pedang mereka seolah sedang menggosok muka sendiri. Kamu membuka kantong senjatamu. 1 busur lipat, 1 pedang di pinggang, dan 1 baju zirah kain yang robek di ketiak. Busurmu pernah patah di musim semi. Pandai besi menambalnya dengan paku besi. Tapi sejak itu selalu berbunyi krek setiap kali ditarik. Kamu berusaha tetap tenang saat bayu mendekat. Tangannya menggenggam cambuk rotan. Dia menatapmu dari atas ke bawah, lalu menyambar busurmu dan menarik tali. Pekendur, gumamnya dengan nada tajam. Kamu buru-buru memperbaikinya. Tanganmu dingin dan berkeringat. Setelah beberapa detik memeriksa, dia melemparkan busur itu kembali padamu seperti melempar kayu bakar. Untung kamu menangkapnya. Kalau jatuh dan patah, kamu bisa kena hukuman tambahan. Sejarawan modern mengatakan bahwa pada masa dinasti Ming, pengelolaan senjata adalah hal yang sangat penting dalam militer. Ada catatan tentang gudang senjata yang disegel dengan cap resmi, dan penjaga yang tertidur atau lalai bisa dihukum mati. Namun, beberapa dokumen kuno juga mencatat bahwa di banyak pos terpencil, prajurit terpaksa mewarisi senjata dari ayah mereka. Banyak yang sudah berkarat dan tak bisa lagi masuk ke sarungnya. Setelah pemeriksaan selesai, kamu dan kelompokmu menuju gudang kayu untuk menerima bagian lemak kerbau dan kain lap guna membersihkan zirah. Seorang prajurit tua, rambutnya sudah memutih, meski baru 30 lebih, bercanda, zirah kita sudah robek. Tapi perintah tetap tajam, inilah hidup prajurit. Kamu tidak menjawab, hanya tertawa lelang. Saat itu, terdengar bunyi trompet dari gerbang timur. Itu sinyal bahwa regu patroli harus berangkat. Kamu menoleh dan melihat nama-nama yang dipanggil sedang terburu-buru mengencangkan ikat pinggang dan menyiapkan busur. Salah satu dari mereka bergumam, pasti suruh periksa bagian tembok yang longsor kemarin. Kamu tidak termasuk dalam daftar, untung. Punggungmu masih sakit sejak terpeleset minggu lalu saat mengangkut kayu bakar. Sehari tanpa patroli berarti kamu bisa menjahit sepatu atau menjemur pakaian. Hal paling mewah di tempat ini bukan arak atau daging, tapi waktu untuk menjahit lubang kecil sambil menunggu tugas berikutnya. Kamu duduk di batu besar, memandang ke arah tembok. Pohon-pohon di seberang perbatasan hanyalah semak berduri dan batu abu-abu.
Langit biru membeku seperti baja. Segalanya diam, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Kamu diperintahkan untuk memeriksa kembali senjata di gudang menara pengawas sebelum memulai patroli baru. Di bawah cahaya pucat pagi hari di perbatasan, kamu bersama dua prajurit lainnya menaiki menara di bagian utara. Dalam hati, kalian semua tahu bahwa tak ada patroli yang benar-benar ringan. Hanya ada patroli yang pulang. Dan yang tidak, gudang senjata berada di dalam menara. Pintu kayunya sudah melengkung karena hujan dan angin. Anselnya berderit seperti sedang mengeluh. Kamu melangkah masuk, bau minyak dan karat besi langsung menusuk hidung. Di sudut ruangan, ada kotak berisi kepala anak panah. Setiap kepala dibungkus kain berminyak untuk mencegah lembab. Rapi tetap saja berbau keringat dari pemilik sebelumnya. Kamu memeriksa kembali tali busur, lalu mengambil sepotong kulit kerbau kering untuk mengikat bagian kayu yang mulai retak. Pedangmu masih sama tua tapi belum berkarat, karena setiap pagi kamu diam-diam membersihkannya dengan air kencing. Terdengar menjijikkan. Tetapi seorang tentara tua pernah bilang, pedang akan lebih tajam jika pernah dimandikan dengan air tubuh penjaganya. Kamu tidak pernah menanyakan apakah itu kiasan atau nyata. Setelah semuanya siap, kalian bertiga mulai patroli ke arah barat, ke bagian tembok yang dikenal sebagai jalur angin menderu, tempat yang kabarnya ditemukan jejak kaki aneh sebulan lalu. Permukaan tembok licin dan penuh batu menonjol. Setiap langkah terasa seperti berjalan di punggung harimau. Di bawah sana, tebing terjal terbentang, dan lebih jauh lagi adalah lembah rumput kering, lokasi penyergapan mematikan tahun lalu. Salah satu dari dua orang bersamamu adalah Xiao Liu, prajurit baru dari dataran selatan. Ia sering bercerita tentang sawah dan bunga teratai. Terdengar seperti dunia lain. Tapi hari ini, ia diam, mungkin karena dingin, mungkin karena ini pertama kalinya ia dipilih untuk patroli di jalur angin, dan nama itu memang pantas. Angin tak pernah berhenti di sini. Suaranya bersiul melalui celah batu seperti tangisan. Penduduk lokal percaya bahwa dulu sekelompok tentara hilang di sini, hanya meninggalkan jejak darah di batu. Tak ada yang bisa membuktikan, tapi semua orang tidak suka patroli ke sana. Dan hari ini, kamu memimpin, kamu menunduk melihat keluar tembok. Tidak ada yang mencurigakan, tapi tanah di bawah tampak retak dan penuh batu, lepas tanda bahwa manusia atau hewan pernah melewati sana. Kamu memberi isyarat berhenti, kalian semua menahan napas. Sebuah suara krek terdengar dari belakang. Kamu menoleh cepat, tangan menggenggam gagang pedang. Ternyata hanya pintu kayu tua di menara jauh yang tertiup angin dan membentur dinding. Kamu menarik napas lega, tapi waspada tetap naik satu tingkat saat berdiri. Seekor tupai gunung melesat melintasi pandangan, membawa sehelai rumput kering di mulutnya. Hanya itu yang bergerak selain kamu. Kamu lanjut berjalan pelan ke tikungan. Angin menampar wajahmu hingga matamu perih. Sebuah kain merah kecil tersangkut di celah batu, membuatmu berhenti. Kamu menariknya, sepotong sutra robek, dengan pola awan bersulam. Bukan sesuatu yang biasa dipakai tentara, juga bukan milik wargahan. Kamu menyerahkannya pada Xiao Liu. Ia mengendusnya, lalu menggeleng, baunya aneh, seperti lemak kerbau atau minyak kambing campur ramuan. Mungkin milik orang suku dari utara, mungkin terjatuh saat perdagangan rahasia, atau mungkin penanda. Tapi penanda untuk apa? Kamu menyelipkan kain itu ke dalam bajumu, akan dilaporkan nanti. Tapi dalam benakmu muncul suara pelan, firasat kabur tentang sesuatu yang akan terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara peluit pendek, sinyal darurat. Salah satu menara jaga di timur baru saja mendeteksi asap. Kamu dan Xiao Liu segera berlari menuju arah sinyal, meninggalkan prajurit ketiga untuk menjaga posisi. Kalian menyusuri bagian tembok dengan langkah cepat. Setiap hentakan kaki menimbulkan gema berat di antara deru angin. Asap itu tidak tinggi, hanya garis tipis yang melayang dari balik bukit batu di timur laut. Tapi di sini, setiap asap adalah alam. Sesampainya di menara jaga, kamu melihat Baihu penjaga menara sedang menunjuk ke kejauhan. Rumput kering dibakar, katanya, tapi lokasinya tidak sesuai. Tak seorang pun diizinkan menyalakan api di sana. Kamu menajamkan mata. Memang, di balik deretan bukit rendah tampak area tanah yang hangus. Abu masih mengepul seperti napas hangat. Kamu, Xiao Liu, dan 3 prajurit lainnya ditugaskan turun untuk memeriksa jalur turun. Adalah anak tangga batu yang curam dan licin. Setiap langkah harus ditapakkan dengan penuh perhatian. Kamu teringat ucapan seorang prajurit tua, kalau mau hidup,
Jangan pernah percaya batu kering atau langit cerah saat mendekati lokasi asap. Regu kalian membentuk pola penyisiran. Kamu mengikuti jejak abu dan menemukan semak yang terinjak dengan bekas tapak bundar, tidak dalam, tapi jelas bukan dari sepatu militer biasa. Xiao Liu berbisik, mungkin kuda kecil atau hewan hutan? Kamu tidak yakin, jejak itu tidak memiliki kuku. Sangat mungkin berasal dari sepatu kulit lembut jenis yang biasa dipakai kavaleri nomaden dari utara. Tiba-tiba, kamu melihat potongan tulang putih terbakar sebagian. Tidak besar, seukuran tulang kaki kelinci, tapi ada tali biru diikat di sekelilingnya. Seorang prajurit membungkuk, menyentuh abu, lalu mencium jarinya, masih hangat. Artinya api itu dinyalakan kurang dari 1 jam lalu. Regu kalian segera kembali untuk melapor. Dalam perjalanan kembali, langit mulai mendung lebih tebal. Udara menjadi berat, seakan ada sesuatu yang berkumpul di balik tembok sana. Sejarawan modern masih berdebat tentang fungsi sebenarnya dari asap sinyal dalam sistem peringatan tembok besar. Beberapa berpendapat itu khusus untuk memberitahu tentang konsentrasi pasukan musuh, yang lain percaya penggunaannya lebih fleksibel memanggil bantuan, menandai pergerakan, atau bahkan sekadar mengusir ular dengan api. Tapi di tempat seperti ini, setiap asap terasa seperti pukulan keras ke dada. Di saat kembali ke barak, kamu melihat regu patroli tambahan sudah diberangkatkan. Tingkat ancaman masih tergolong rendah, tapi semua tahu, asap aneh tidak pernah berarti kabar baik. Langit menjadi suram, angin berubah arah, membawa aroma tanah basah dan rumput terbakar. Seorang prajurit muda bergurau, harumnya seperti bau pertempuran, tak seorang pun tertawa. Kamu kembali ke menara, menulis laporan singkat untuk Sungki. Tanganmu gemetar, entah karena dingin atau karena firasat buruk. Dalam benakmu, gambar tali biru yang terikat pada tulang masih menghantui. Itu tidak biasa. Orang Huihu sering menggunakan tali biru dalam upacara pemakaman. Tetapi kenapa diikat ke kaki kelinci? Untuk persembahan, ancaman, penanda. Xiao Liu bertanya pelan, kalau mereka sedang mengamati kita. Bagaimana, tanda tanya? Kamu diam, di luar. Kabut tebal kembali menyelimuti tembok. Jarak pandang tinggal beberapa langkah saja, tak ada suara, hanya bendera kecil di menara penjagaan, berkibar pelan di angin, seperti detak jantungmu saat ini. Siang itu, kamu diperintahkan untuk memeriksa sebuah menara pengawas tua yang telah ditinggalkan hampir 10 tahun. Letaknya sekitar 1 li hampir setengah mil dari barak utama di bagian tembok yang jarang dilalui sebagian, karena medan yang sulit sebagian lagi, karena desas-desus lama tentang ketukan tengah malam dan bayangan yang berjalan mundur di tangga batu. Kamu tidak percaya hantu, tapi kamu percaya cerita tentang prajurit yang menghilang, dan menara itu adalah tempat salah satu dari mereka pernah menghilang. Bersamamu adalah seorang prajurit tua bernama Sulda, yang pernah berjaga malam di sana sebelum menara itu ditutup. Wajahnya gelap terbakar matahari seperti dinding batu. Suaranya serak, karena kebiasaan merokok tembakau asin untuk melawan masuk angin. Ia jarang bicara, langkahnya cepat, dan selalu membawa kantong kecil berisi daun artemisia kering yang digantung di dada seperti jimat. Kalian berangkat menjelang tengah hari, matahari pucat seperti lampu minyak yang hampir padam. Bagian tembok di sini rusak parah, batu terlepas, jalur sempit, hanya cukup untuk 1 orang lewat. Kamu harus berpegangan pada pagar kayu yang sudah rapuh, agar tidak terpeleset saat tiba. Menara pengawas itu tampak seperti reruntuhan yang ditelan waktu, lumut menutupi kaki dinding. Pintu kayunya miring ke samping, seolah pernah didorong paksa, lalu dibiarkan terbuka. Sudah mengetuk perlahan bingkai pintu. Ada orang di dalam? Tanyanya, seolah-olah ada yang menunggu. Tentu saja tidak ada jawaban, tapi yang membuat bulu kudukmu merinding adalah keheningan total. Tak ada angin, tak ada suara burung, hanya bau kayu laput dan abu tua. Kalian melangkah masuk di dalam. Udara mengandung aroma kayu terbakar lama, tidak menyengat, tapi menggantung seperti asap dari dapur yang lupa dipadamkan. Sudah membuka sebuah tikar usang di sudut ruangan. Di bawahnya ada rongga di lantai batu. Dulu prajurit sering menyembunyikan candu di sini. Katanya, kadang juga surat rahasia. Kamu melihat ada beberapa sobekan kertas lembab, huruf N-nya pudar tak terbaca. Kamu naik ke lantai 2, anak tangga ketiga rapuh, hampir membuatmu terjatuh. Di atas, kamu menemukan cermin perunggu kecil tersandar di jendela. Permukaannya berkarat, tapi masih memantulkan langit kelabu. Kamu bertanya pada Suda, dan ia menjawab, itu cermin penolak roh jahat.
Setiap menara tua punya satu. Orang zaman dulu percaya, kalau kamu melihat bayanganmu berubah, dalam cermin, lebih baik minta dipindah tugas secepatnya. Kamu mencobanya. Wajahmu terlihat samar, tapi bayangan Su dari belakangmu tampak kabur. Dan miring? Kamu menoleh. Dia berdiri normal, ekspresinya datar. Tangan masih menggenggam kantong daun artemisia. Kamu menggeleng pelan, menyalahkan kelelahan atau penglihatan kabur. Kalian turun kembali dan mencatat kondisi menara. Pintu rusak, tembok retak, tangga lapuk. Tidak ada tanda aktivitas manusia baru-baru ini. Tapi kamu tetap merasa ada yang aneh, entah dari bangunan itu, atau dari tatapan Zuda. Dalam perjalanan pulang, ia bercerita tentang temannya yang pernah hilang di sana. Dia jaga sendirian, katanya, hujan turun, tak ada yang datang menggantikan. Pagi harinya, hanya busurnya yang tertinggal. Tali busur masih kencang, kamu bertanya, mungkin disergap musuh. Ia menggeleng, tak ada darah, tak ada jejak kaki, hanya retakan baru di cermin perunggu. Peneliti masa kini sering mengabaikan cerita rakyat seputar tembok besar. Tapi sebagian sejarawan percaya bahwa benda-benda seperti cermin, daun artemisia, dan jimat hanyalah cara para prajurit mengatasi ketakutan rasa sepi yang menusuk saat tidak ada jalan pulang. Kamu tidak percaya hantu, tapi kamu paham rasa takut. Dan menara tua itu, kamu bersumpah tak akan kembali ke sana. Kecuali jika diperintahkan. Saat tiba di barat, gerimis mulai turun. Dingin meresap sampai ke tulang. Kamu diam-diam melepas sepatu, menghangatkan tangan di perapian, dan tidak bicara sepatah kata pun tentang bayangan di cermin. Menjelang sore, ketika gerimis masih turun tipis dan langit kelabu seperti kain tua yang tak kunjung kering, kamu diperintahkan untuk menemui seorang prajurit istimewa, penerjemah Huiyu bernama An. Dia bukan bagian dari barakmu, melainkan anggota dari kelompok etis minoritas yang ditugaskan istana untuk membantu penjagaan di wilayah rawan. Alan kira-kira berusia 30, bertubuh kurus, wajah panjang, mata dalang, dan rambut hitam diikat rapi di belakang. Ia mengenakan jaket bulu pendek dengan sulaman benang perak di pergelangan tangan dan karah gaya berpakaian yang oleh orang Han disebut aneh, tapi fungsional. Ia menyambutmu dengan senyum kecil dan mengajak duduk di samping tungku arang kecil dalam tenda darurat di tepi tembok. Alan berbicara bahasa Han dengan cukup fasih, tapi nadanya panjang dan bergelombang seperti sedang menceritakan dongeng. Ia bercerita bahwa tadi malam, saat berjaga dengan sesama Huiyu, mereka melihat bayangan hitam besar berdiri diam di bukit seberang sungai. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri. Kamu bertanya, mungkin pemburu? Alan menggeleng. Tak ada api, tak ada kuda, tak ada asap, dan pagi ini, rumput di tempat itu tertindih, ada bekas lemak kerbau. Kamu langsung teringat pada potongan tulang kelinci dengan tali biru. Tak ada yang mengatakannya dengan lantang, tapi kalian berdua paham, seseorang sedang mengamati dari sisi lain. Ia melanjutkan bahwa beberapa minggu lalu, sekelompok pedagang tersesat menemukan kemah kosong sekitar 10 li dari sini, penuh dengan tiang kayu dan kulit binatang persis seperti kamp kavaleri utara. Tapi anehnya, tak ada bekas api, tak ada jejak kaki kuda, dan lebih aneh lagi, tak ada kotoran binatang, seolah-olah mereka datang, mendirikan tenda, lalu menghilang tanpa meninggalkan napas. Kamu mencatat semua yang ia sampaikan. Alan memberimu nasihat aneh. Jika kamu melihat kupu-kupu putih terbang ke arah tembok, jangan cabut pedang. Kamu mengernyitkan dahi. Ia tertawa. Kami percaya kupu-kupu putih adalah roh tentara yang gugur jika kamu menebasnya. Liua mereka tidak akan bisa kembali ke rumah. Sejarawan modern sering menganggap kisah-kisah semacam itu sebagai tahayul. Tapi mereka juga mengakui bahwa tentara penjaga perbatasan pada masa dinasti Ming hidup dalam tekanan mental luar biasa saat musuh tidak terlihat dan kabar lebih lambat dari anak panah. Kepercayaan spiritual menjadi benteng terakhir yang tersisa setelah percakapan itu. Kamu kembali ke barak dengan perasaan aneh, lebih dingin dari saat kamu datang, meskipun api masih menyala. Di kepalamu, bayangan sosok gelap yang tidak bergerak dan kupu-kupu putih yang tak boleh disentuh terus berputar. Kamu tidak tahu mana yang lebih menakutkan, musuh yang bisa kamu lihat, atau sesuatu yang tak bisa kamu beri nama. Dalam perjalanan pulang, kamu benar-benar melihat seekor kupu-kupu putih. Ia melayang perlahan, hinggap di dinding batu berlumut. Kamu diam berdiri, bahkan menahan napas. Beberapa saat kemudian, ia terbang ke arah barat. Kamu membalikkan badan, tanpa mencabut pedang. Menjelang senja,
sebuah laporan darurat tiba di barat. Sebagian tembok di sisi barat ambruk setelah hujan es semalam. Bagian itu jarang dilalui, terletak di tepi jurang batu. Dulunya diperkuat dengan kayu dan batu padat, tapi sudah lama tidak diperbaiki. Kamu ditugaskan bersama tim beranggotakan 5 orang untuk memeriksa. Bersamamu ada Xiaolin, Suda si prajurit tua, seorang tukang bangunan bernama Ding Yur, dan seorang pandai besi dari menara penjaga bernama Malian. Tim ini bukan pasukan tempur, melainkan untuk menilai kerusakan dan membuat perbaikan sementara sebelum bantuan tiba dari kota terdekat. Perjalanan ke lokasi runtuh tidak mudah, jalannya berliku, menanjak, dan di beberapa titik kalian harus merangkak melewati celah batu sempit. Tumbuhan liar dari luar tembok menjulur masuk ke celah-celah retakan, seolah alam mencoba menarik seluruh bangunan ke tanah. Saat tiba di sana, kalian semua terdiam. Sebagian pagar batu sepanjang hampir 10 meter telah jatuh ke jurang, menyeret sebagian lantai tembok, meninggalkan lubang besar seperti mulut naga yang menganga. Kamu mengamati lubang itu, melihat bahwa tanah di bawahnya sudah rapuh. Air hujan dari lereng bukit telah meresap ke dalam pondasi batu, membuatnya tidak kuat lagi menopang. Maliang mendesar, tembok ini juga butuh bernapas, kalau terlalu letih, ya ambruk. Ding Yud, yang berpengalaman memperbaiki puluhan meter tembok tua, mengeluarkan alat ukur dan menggeleng. Kalau tidak segera dipadatkan, bagian ini akan runtuh lebih jauh, bisa sampai ke menara di samping. Kalian langsung bekerja. Kamu ditugaskan menebang semak dan mengangkut batu. Sudah mencatat kondisi tembok, dan Maliang mulai mempersiapkan bahan tambalan. Pekerjaan berat, jalan licin, tangan beku setiap 10 langkah. Pasti ada yang tergelincir. Kamu memukul-mukul jari ke dinding, agar darah tetap mengalir. Agar jari tidak mati rasa. Menjelang malam, salah satu anggota Rego menemukan sepotong papan kayu yang terlepas dari dinding runtuh. Di bawahnya ada bekas cakaran jari di batu tanah, cakaran yang dalam kuat, seolah seseorang pernah dikubur di sana. Semua terdiam. Maliang mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Bagian tembok ini dibangun sejak awal dinasti Ming. Tak mungkin ada orang yang terkubur di dalamnya. Tapi sudah tak bicara sepatah kata pun, dia hanya menatap bekas cakaran itu, lalu memalingkan wajah. Malam itu kamu sulit tidur, bukan karena tanganmu yang luka tergores batu, tapi karena bayangan kuku mencakar tanah terus menghantui pikiranmu. Para arkeolog yang menggali bagian-bagian tembok besar memang pernah menemukan tulang hewan yang dikubur di dalam pondasi. Beberapa teori menyebut itu adalah bagian dari ritual persembahan untuk memastikan bangunan tetap kokoh. Tapi tak ada catatan yang menyebut manusia pernah dikorbankan. Meski begitu, siapa yang bisa memastikan? Di tempat yang diselimuti kabut sepanjang tahun, bahkan jeritan pun bisa hilang tanpa jejak. Kamu berbaring di dekat tungku, jarimu masih gemetar, dan kamu tidak berani bertanya pada Suda apakah ia pernah melihat cakaran seperti itu. Di tempat lain, pagi berikutnya, saat kabut masih menggantung dan batu-batu masih basah oleh embun, kamu diperintahkan untuk mengawal rombongan logistik dari kaki gunung menuju barak. Ini bukan tugas paling berbahaya. Tapi tetap butuh kewaspadaan, karena kafilah unta pembawa barang adalah sasaran empuk untuk penyergapan. Rombongan terdiri dari 4 ekor unta, 10 karung ransum, 1 peti garam, beberapa gulungan kayu, minyak lampu, dan 1 bundel dokumen resmi dari kantor militer kota. Pimpinan rombongan adalah Liu Gang, seorang petugas pengawalan yang pendek, gampang, berkulit gelap. Dan selalu mengunyah kuaci. Dia tidak menyukai tentara perbatasan, karena menurutnya kalian miskin, tapi sok penting. Kamu pun tidak menyukai dia, tapi dia punya surat jalan. Kamu punya pedang, jadi kalian berdua saling menjaga sopan santun. Dalam perjalanan, kalian harus melewati celah batu yang terkenal sering dilintasi serigala. Kamu menajamkan telinga, mengamati setiap gerakan di balik semak. Xiao Liu yang berjalan di sampingmu, terus-menerus menatap tebing di atas, seolah takut ada yang sedang mengintai dari puncak. Matahari tersembunyi di balik awan, membuat waktu terasa aneh. Bukan pagi, bukan sore, cahaya samar seperti lampu minyak hampir padam. Setelah melewati celah itu, rombongan berhenti sejenak di dataran berbatu. Kamu menggunakan ujung pedang untuk mengaduk permukaan tanah, mencari jejak yang mencurigakan. Tak lama kemudian, kamu menemukan sepotong tali hangus, tergeletak di pinggir batu. Jenis tali ini biasanya digunakan untuk mengikat barang berat ke punggung kuda. Masalahnya, jalur ini bukan rute dagang resmi, dan tidak ada laporan ada rombongan lain lewat sebelumnya.
Kamu menunjukkan tali itu ke Xiao Li. Ia mencium baunya, lalu mengernyit. Ada bau obud dan daging terbakar. Kamu mengamati sekeliling, tak ada bekas sepatu, tak ada tapak kuda, tapi berserakan di tanah. Ada beberapa potongan kain terbakar. Kamu mengumpulkannya, membungkus dengan kain, dan berniat menyerahkannya pada Zongqi untuk dianalisis. Perjalanan dilanjutkan. Saat hampir tiba di kaki tembok, salah satu unta tiba-tiba meraung keras, menghentakkan kaki, lalu berlutut dengan panik. Seorang prajurit pengawal berteriak, ada sesuatu di matanya. Kamu mendekat, menahan kepala unta, dan menemukan sepotong logam kecil, berbentuk bundar, menancap di bawah kelopak matanya mirip pecahan senjata lempar. Terlalu kecil untuk panah. Satu-satunya kemungkinan adalah pisau lempar. Seseorang sedang mencoba senjata, dan mereka mencobanya. Ke arah kalian, kamu memberi isyarat agar rombongan segera bergerak cepat. Tanpa berhenti lagi, punggungmu basah oleh keringat meski angin tetap menusuk seperti jarum es. Begitu mencapai gerbang tembok, kamu mendorong pintu kayu lebar-lebar, menggiring semua orang masuk, lalu memerintahkan agar gerbang ditutup rapat. Zongqi datang tak lama setelah itu. Kamu melapor seluruh kejadian, menyerahkan tali terbakar dan pecahan logam. Ia tidak banyak bicara. Hanya berkata, malam ini tak ada waktu luang, tambah penjagaan, putar jadwal, tak ada yang keluar tembok. Sejarawan masa kini menilai logistik pada masa dinasti Ming sebagai titik lemah dalam sistem pertahanan. Rombongan pembawa suplai berjalan lambat, jalurnya bisa ditebak, dan seringkali kurang pengawalan. Tapi hal yang paling menakutkan bukanlah saat musuh menyerang, melainkan saat mereka tidak menyerang, hanya meninggalkan tanda bahwa mereka sudah berada di sana. Malam itu, kamu tidur membelakangi perapian, telingamu masih terngiang-ngiang suara raungan unta, dan hatimu bertanya-tanya, siapa yang cukup dekat untuk melukai, tapi memilih tidak muncul. Pagi harinya, bahkan sebelum sempat mencuci muka, kamu dipanggil oleh Zongqi ke lapangan utama. Seluruh unit diberitahu bahwa sore ini akan diadakan latihan memanah dengan busur silang, sebagai bagian dari inspeksi mendadak yang akan dilakukan oleh pejabat militer provinsi dalam 3 hari ke depan. Orang itu meminta agar semua unit penjaga perbatasan siap menunjukkan kemampuan tempur dasar mereka. Kamu mengerutkan kening. Latihan menembak terakhir berlangsung 2 minggu lalu, dan waktu itu kamu meleset 3 kali. Siapapun yang gagal menembak tepat sasaran 3 kali berturut-turut akan dijatuhi hukuman berjaga malam, bentuk sanksi diam-diam yang sangat efektif. Sore harinya, seluruh barak dibagi menjadi kelompok-kelompok berisi 6 orang, berbaris rapi di atas tanah liat lapangan. Sasaran berbentuk bundar dari jerami kering dipasang sekitar 40 langkah jauhnya, di tengahnya digambar wajah serigala dengan arang hitam, simbol musuh dari utara. Kamu berada di urutan ketiga, memegang busur silang lipat. Tali busur keras dan berat, membuatmu harus mengerahkan tenaga penuh untuk menariknya. Di sebelahmu ada seorang prajurit muda bernama Huang Fei. Tubuhnya kecil tapi matanya tajam. Dia menarik busurnya secepat kilat, dan saat kamu masih menyesuaikan pegangan, dia sudah mengenai lingkaran kedua. Di balah giliranmu, kamu menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan posisi, lalu menarik kuat. Tali berbunyi nyaring, busur bergetar di tangan, anak panah meluncur, menyimpang ke kiri, menancap di pinggiran sasaran. Tembakan kedua, kamu menggenggam lebih erat, mengarahkan lebih baik, sambil mengingat bisikan zude angin dari kanan, angkat ujung satu jengkar lalu menembak. Kali ini anak panah menancap di lingkaran ketiga, tidak buruk. Tembakan terakhir, kamu membidik lebih lama, tangan mulai lelan. Setetes keringat jatuh ke kelopak mata, kamu berkedip, lalu melepaskan. Anak panah melesat dulu. Tepat ke lingkaran tengah, kamu menghela napas panjang, lolos dari hukuman berjaga malam. Catatan sejarah menyebut bahwa busur silang pada masa dinasti Ming memiliki kekuatan setara dengan senjata api ringan mampu menembus baju sirah atau perisai ringan. Tapi senjata itu hanya berguna jika disimpan dengan benar dan digunakan dengan terampil. Sejarawan modern percaya bahwa latihan tembak rutin tidak hanya menjaga kesiapan fisik, tapi juga menjaga kewaspadaan mental di tengah masa tanpa perang. Setelah latihan, kamu mengumpulkan anak panah, membersihkan busur, lalu duduk di undakan batu bersama Huang Fei. Ia bercerita bahwa ayahnya dulu pemain akrobat panah di kampungnya di Shandong. Jadi sejak kecil sudah biasa membidik burung terbang. Kamu bercanda, pantas kamu nembak lebih cepat daripada makan. Kalian tertawa, tawa yang jarang terdengar di tempat ini.
tapi dalam pikiranmu. Gambar kepala serigala di sasaran masih membekas. Kamu menoleh lagi, melihat beberapa anak panah menancap tepat di mata kiri gambar itu. Mata tempat pecahan senjata lempar tertancap di unta beberapa hari lalu. Kamu tak tertawa lagi. Menjelang tengah malam, saat kamu masih terlelap dalam tidur yang gelisah, terdengar ketukan keras di pintu kayu barak. Seorang prajurit muda menyembul masuk, matanya membelalak. Ada jejak di kaki tembok. Zongqi panggil sekarang. Kamu terbangun, cepat mengenakan jaket, menyelipkan pedang, lalu berlari keluar. Angin telah berubah arah, kini bertiup dari utara, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Langit gelap tanpa bulan, tembok besar tenggelam dalam bayangan seperti binatang purba yang sedang menunggu. Kamu menyusuri koridor batu, langkah kaki bergema membentuk irama tergesa dan berat, di kaki menara pengawas nomor 8. Sekelompok prajurit sedang mengarahkan lampu minyak ke area di bawah tembok. Di tanah lembab dekat dinding, terlihat beberapa jejak kaki baru yang tercetak jelas di tanah berbentuk oval, dalam, dan mengarah ke tembok. Tapi tak ada satupun jejak keluar, artinya, seseorang atau sesuatu datang mendekat ke tembok. Lalu menghilang. Zongqi membungkuk untuk mengamati lebih dekat. Wajahnya tanpa ekspresi, kamu berdiri di sampingnya, mencoba menghafal setiap cekungan jejak. Ukurannya tidak besar, mirip telapak kaki tanpa alas, dengan sedikit gesekan di ujung seolah orang itu berhenti mendadak. Setelah berlari, di batu dekat sana, ada goresan panjang, meninggalkan serpihan batu putih seperti kapur. Mungkin pengintai, bisik seseorang, atau mata-mata. Seorang lagi bergumam, atau seperti kejadian tempo hari. Tak ada yang menyebutkan secara langsung kejadian tempo hari itu, tapi semua memikirkan bayangan hitam di bukit. Pecahan logam di mata unta, dan bekas takaran di dinding ambruk. Kamu termasuk dalam tim 5 orang yang ditugaskan memeriksa bagian luar dinding. Kamu membawa busur silang, lampu minyak, dan seutas tali panjang untuk berjaga-jaga kalau harus menuruni lereng batu. Xiao Liu ada di belakangmu, wajahnya pucat pasi, tangannya menggenggam erat kantung anak panah seolah takut terbang ditiup angin. Saat memutari bagian utara tembok, kamu melihat hal ganjil, tumpukan abu masih hangat. Tertutup sedikit batu pipi di antara abunya. Ada kulit kacang chestnut yang belum terbakar sepenuhnya jenis yang hanya tumbuh di padang rumput jauh di utara. Seseorang telah duduk di bawah tembok, makan sebentar, lalu pergi dengan cara yang begitu sunyi hingga tak seorang pun menyadarinya. Kamu menoleh ke arah dinding, ada bagian batu yang tampak lebih aus dari sekitarnya. Kamu mendekat, mengangkat lampu, dan melihat retakan kecil. Di dalamnya terselip sesuatu. Kamu menyelipkan ujung pedang, menariknya perlahan selembar kulit kambing kecil, dilipat rapat, bertuliskan huruf W dalam tinta hitam. Kamu tak bisa membacanya, tapi Elan bisa. Kamu membungkusnya dengan hati-hati, lalu menyerahkannya pada Zongqi. Setelah memeriksa, dia langsung memerintahkan seluruh barak siaga tingkat 2. Para peneliti modern masih memperdebatkan apakah pasukan dari utara benar-benar pernah melakukan penyusupan malam melewati tembok besar. Beberapa catatan menyebutkan pernah terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para penyusup hanya meninggalkan tanda-tanda misterius di batu lalu pergi tanpa sepatah kata. Tujuannya hingga kini masih jadi misteri. Kamu kembali ke barak menjelang fajar. Tanpa rasa kantuk sedikit pun, kamu menarik jaket lebih tinggi ke leher, menatap bulan yang mulai muncul dari balik awan, dan bertanya-tanya, apakah orang itu juga sedang menatapmu dari sisi lain tembok. Keesokan paginya, langit cerah untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Sinar matahari menyinari tembok besar seperti pedang cahaya yang mengasah batu dingin. Tapi di dalam barak, tak ada yang merasa hangat. Desas-desus menyebar cepat. Semalam seseorang melihat sosok bayangan di menara pengawas selatan. Padahal penjaga yang berjaga bersumpah, tidak ada yang naik ke atas. Zongqi tidak berkata apa-apa, tapi inspeksi menyeluruh segera dilakukan. Tim-tim kecil dikirim untuk menyisir setiap bagian tembok, setiap tangga, setiap sudut gelap. Kamu pergi bersama Xiao Liu, dan sudah 2 orang yang mengenal setiap celah dinding seperti mengenali lipatan baju sendiri. Masing-masing membawa lampu minyak, pedang, dan tongkat logam untuk mengetuk lantai batu. Kalau ada gema aneh, bisa jadi di bawahnya ada ruang kosong atau retakan. Kamu memeriksa dari menara nomor 5 sampai menara nomor 7, semuanya tampak biasa. Hingga kalian menemukan pintu lorong tua yang disegel dengan lilin merah. Pintu itu terletak di bawah anak tangga rusak.
hampir tertutup oleh lempengan batu, kalau tak jalur, pasti akan terlewat. Sudah mengerutkan kening, jalur ini seharusnya sudah ditutup 2 tahun lalu karena terlalu lembab, tapi segel lilinnya sudah setengah terkelupas, sisi kanan terbuka. Hanya sisi kiri yang masih menempel. Kamu memberi isyarat diam, lalu hati-hati menarik batu penutup, bau lembab dan abu tua langsung menyergap. Lorongnya sempit, cukup untuk 1 orang berjalan membungkut. Kamu mengangkat lampu, menunduk, dan masuk. Dindingnya lembab, penuh lumut, di tanah ada bekas seretan. Seperti seseorang menyeret benda berat melintasinya. Di ujung lorong ada ruang kecil, dulunya gudang makanan. Di dinding terlihat simbol yang digambar dengan arang, 3 garis miring dan 1 lingkaran. Bukan simbol militer, bukan karakter hantu. Xiao Liu menyalin pola itu dengan cara menggosok arang ke kertas. Kamu mengeluarkan kulit kambing yang ditemukan malam sebelumnya, pola garisnya hampir sama. Sudah menarik napas pelan. Mereka tidak sekadar mengintai, mereka sedang berkomunikasi. Kamu bertanya, dengan siapa? Ia tidak menjawab, tapi ia menunjuk ke langit-langit ruangan. Ada lubang kecil yang terhubung ke sisi luar tembok. Kamu langsung mengerti. Seseorang di luar bisa mengirim sinyal, surat, atau menerima sesuatu dari dalam. Sore harinya, Songqi memerintahkan penjagaan tetap di sekitar lorong itu. 2 prajurit akan berjaga di sana setiap malam. Tanpa jeda, semua dokumen yang keluar masuk harus disegel dan dicatat. Kamu ditugaskan menyerahkan salinan simbol itu kepada Allen untuk diterjemahkan. Sejarawan zaman sekarang percaya bahwa tembok bukan hanya tempat penjagaan, tetapi juga panggung ratusan pertukaran rahasia antara tentara, rakyat, mata-mata, bahkan 2 cara pandang dunia yang berbeda. Kadang, musuh tidak perlu menyerang, cukup menyebar keraguan pada waktu yang tepat. Malam itu, kamu duduk di dalam pos penjagaan, menempelkan telapak tangan ke batu dingin. Goresan simbol masih terlihat samar. Kamu bertanya dalam hati, kalau ada seseorang yang menjawab dari balik goresan ini, dia berada di mana? Di lereng gunung? Di dalam barat atau tepat di belakangmu? 3 hari kemudian, pejabat pengawas dari provinsi tiba. Rombongannya berisi lebih dari 10 orang menunggang kuda, disertai juru tulis dan pengawal bersenjata tombak panjang. Sang pengawas mengenakan jubah biru tua, wajahnya pucat seperti kertas, tak menampakkan emosi sedikit pun. Semua orang memanggilnya Tuan Xiao, tapi di belakang, orang-orang hanya menyebut satu kata, dingin. Begitu tiba, dia langsung meminta untuk memeriksa catatan makanan, daftar penjaga, dan log patroli malam. Kamu tidak terlibat langsung dalam urusan ini, tapi tetap ditugaskan ke dapur untuk menjaga api tungku yang akan digunakan memasak bubur makan siang sang pejabat. Semacam bukti kesungguhan lewat suhu. Saat mengipasi bara, kamu mencuri dengar obrolan para prajurit dapur. Seseorang berkata bahwa Tuan Xiao pernah menjarakan komandan utama hanya karena hilang 1 peta perbatasan. Yang lain mengatakan, saat inspeksi ke benteng timur, dia menghukum penjaga hanya karena tiang bendera miring, entah benar atau tidak. Tetapi sorot mata para pengikutnya membuatmu tidak ingin membuktikannya sendiri. Sore harinya, Tuan Xiao sendiri datang memeriksa menara barat tempat kamu berjaga beberapa malam lalu. Dia tak berkata apapun saat masuk, tapi mengamati ruangan itu lama. Kemudian, dia mengangkat tangan dan menyentuh batu di sisi barat, tepat di tempat kamu tahu ada retakan kecil. Dia tetap diam, lalu memberi isyarat pada juru tulis untuk mencatat. Tak lama kemudian, kamu dipanggil. Untuk menjelaskan, kamu berdiri tegak, jantungmu berdetak seperti genderang perang. Si pencatat bertanya, kamu pernah berjaga di menara ini? Kamu mengangguk, sudah menyadari ada retakan itu. Kamu menjawab, sudah, Tuan, apakah kamu mencatatnya dalam laporan? Kamu terbata, tidak, karena retakannya kecil, tidak membahayakan struktur. Dia mencatat, tidak ada kata lagi yang keluar. Kamu pun tak berani bertanya. Malam itu, suasana barak menjadi berat dan sunyi. Semua takut nama mereka akan muncul dalam laporan Tuan Xiao, dengan alasan apapun. Tapi kamu memikirkan hal lain. Bagaimana dia tahu soal retakan itu? Dari luar, tidak bisa terlihat dengan mudah. Harus dari sudut tertentu, dengan cahaya sore. Kamu tidak pernah membicarakannya, mungkinkah ada orang lain yang memberitahunya? Saat makan malam, kamu bertanya pelan pada Alan, pernah ada orang masuk ke bagian barat tanpa jadwal resmi? Ia menggeleng, lalu berkata pelan, kalaupun ada, hanya mungkin orang
Yang bukan tentara, kamu menatapnya, lalu memandang ke halaman, bendera utama berkibar perlahan dalam angin dingin, kainnya pudar, sedikit robek di sudut, ekor gagak hitam bertengger di atas menara, memekik serak. Kamu menyadari satu hal, di sebuah barak penuh manusia, kadang kamu tidak tahu siapa sebenarnya orang di sekitarmu. Angin kencang bertiup sepanjang malam, bendera di atas menara berkibar seperti tangan gila yang melambai dalam dinginnya musim dingin. Kamu sedang berjaga pada giliran larut malam, di sisi belakang menara pengawas yang menghadap ke lembah utara, dalam kegelapan. Terdengar lolongan panjang seperti serigala, tajam dan menusuk, tak seorang pun yakin apakah itu suara angin atau sesuatu yang lain. Kamu berusaha mengabaikannya, tapi telingamu terus mencari-cari suara itu, dan matamu tak lepas dari bayangan gelap di kaki gunung, di bawah sinar bulan pucat. Terlihat sesuatu yang bergerak pelan, merayap atau mungkin menyeret diri. Kamu menajamkan penglihatan, menahan napas. Lenganmu sudah menyentuh gagang pedang. Tak lama kemudian, kamu mendengar langkah pelan dari belakang. Ternyata Alan. Dia tidak mengenakan sirah, hanya mantel kain tebal dan membawa sebuah buku kecil di pelukannya. Ia duduk di sebelahmu, diam, lalu membuka buku itu dan meletakkannya di antara kalian. Itu adalah buku catatan simbol kuno, hasil salinan dari berbagai sumber. Kamu mengenali pola yang mirip dengan yang ada di kulit kambing dan dinding lorong. Alan berbisik, itu bukan simbol militer, tapi tanda perjanjian. Ia menunjuk simbol lingkaran dengan 3 garis miring, lalu berkata, itu berarti tempat ini telah ditanggapi, seperti surat yang sudah dibalas. Kamu bertanya, siapa yang membalas? Ia terdiam, lama kemudian, ia menjawab pelan, bisa jadi tentara, bisa juga penduduk dekat tembok, atau orang yang tak memihak. Siapa-siapa, kamu merasakan bulu kuduk berdiri. Jika ada pengirim, dan ada yang menjawab berarti seluruh barak ini berada di tengah jaringan komunikasi yang tak diketahui siapa pengontrolnya. Kamu mengangguk pelan. Alan berdiri, lalu menyerahkan secari kertas kecil. Itu adalah terjemahan awal isi kulit kambing. Tunggu hari ketiga. Saat bulan sabit menyinari tiang bendera, untuk memasukkan benda ke celah. Kamu menatap langit, bulan malam ini memang sabit dan, kalau hitungannya benar, maka malam ini adalah hari ketiga. Kamu segera menuju lorong tua, memberitahu penjaga untuk bersiap. 3 orang termasuk kamu mendirikan pos kecil di sekitar bagian barat tembok. Tak ada api, tak ada suara, semua bersenjata. Tengah malam lewat. Angin mendadak hening, udara menjadi sangat diam. Dari kejauhan, terlihat bayangan kecil, merangkak rendah dari kaki bukit, seperti kucing. Ia mendekat ke tembok. Tidak memanjat, tidak mengetuk, hanya mengulurkan tangan ke celah di dinding. Kamu hampir berseru, tapi Alan menahanmu, memberi isyarat untuk menunggu. Tangan itu memasukkan sesuatu ke dalam celah, lalu menarik kembali. Sosok itu mundur perlahan, lalu menghilang ke dalam malam. Kamu bergegas mendekat, mengambil benda yang dimasukkan. Sebungkus kulit kecil berisi koin perak berukir aneh, dan selembar kertas. Di atasnya tertulis 2 huruf dalam bahasa Huin, dengan tinta merah. Terpenuhi, kamu dan Alan saling memandang, tak sepatah kata pun keluar. Tapi kalian berdua tahu, permainan ini sudah lama dimulai, dan kamu baru saja melihat permukaan papan catur. Kamu tidak tidur sepanjang malam, gambar-gambar terus berputar dalam kepalamu, tangan yang menyelip ke celah batu, koin perak aneh, kata terpenuhi dengan tinta merah, dan sorot mata Alan bukan ketakutan, melainkan menunggu, seolah-olah dia sudah tahu semua ini akan terjadi. Seolah-olah kamulah orang terakhir di pos penjagaan ini yang sadar bahwa dirimu hanya seorang saksi. Keesokan paginya, segalanya tampak normal. Trompet membangunkan seperti biasa, bubur hambar, angin membawa aroma abu. Tapi tatapan para penjaga sudah berbeda, kabar menyebar cepat seperti asap. Ada yang melihat bayangan manusia di kaki tembok. Nada yang bilang menemukan jejak kambing, tapi bentuknya seperti kuku kuda. Ada pula yang berbisik bahwa Alan adalah mata-mata. Kamu tidak percaya yang terakhir, tapi juga tak lagi yakin. Kamu mulai memperhatikannya lebih seksama. Ia tidak lagi sehangat sebelumnya, kadang menghilang berjam-jam, kadang tiba-tiba muncul di belakangmu tanpa suara langkat. Sore harinya, Songki memanggilmu secara pribadi. Ia tidak bertele-tele. Seseorang melaporkan bahwa kamu terlibat dalam aktivitas mencurigakan di sekitar tembok barat. Kamu punya penjelasan? Kamu terdiam. Sebagian dari dirimu ingin menceritakan semuanya. Sebagian lagi takut menyeret Alan. Akhirnya kamu berkata, saya hanya berjaga sesuai jadwal.
Tidak ada yang aneh. Zongqi menatapmu lama, lalu ia mengangguk. Tapi bukan anggukan percaya, lebih seperti anggukan mengingat. Malam itu, kamu dipindahkan ke jaga di sisi timur area yang hampir tidak pernah terjadi apa-apa, anginnya lebih kencang, tanahnya lebih gembur. Dan lantai posnya berbau lembab seperti kertas basah. Kamu berdiri, memandang menara lama, tempat semuanya bermula. Di bawah sinar bulan, bangunan itu tampak seperti rongga mata raksasa, tempat rahasia menetes pelan setiap malam. Lalu kamu melihat sesuatu, cahaya kecil yang mendadak padam di dalam menara itu. Seseorang ada di sana padahal tidak ada jadwal jaga. Tanpa berpikir panjang, kamu mengambil lampu minyak dan berlari, menembus angin, melintasi lorong, menuju menara itu. Lantai pertama kosong, kamu mencabut pedang, naik ke lantai 2, juga kosong. Di lantai 3 seorang sosok duduk membelakangi, rambut panjang, mantel tipis. Kamu memegang buku yang terbuka di pangkuannya. Itu Alan. Ia tidak menoleh. Kamu bertanya pelan, itu kamu? Tidak ada jawaban. Kamu mendekat. Buku itu adalah salinan simbol-simbol kuno, dan kini telah bertambah satu halaman baru. Simbol ular memakan ekornya sendiri, dengan tulisan di bawahnya. Siklus berakhir, tunggu perintah baru. Kamu bertanya, kamu sedang apa? Ia tetap diam, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu pun sadar, sesuatu telah berakhir, tapi setiap akhir juga adalah permulaan dari sesuatu yang lain. Keesokan harinya, salju turun. Bukan salju putih tebal seperti dalam lukisan, melainkan salju tipis, seperti abu yang jatuh dari langit. Angin musim dingin memukul wajahmu seperti bilah pisau kecil. Kamu dipanggil ke menara utama bukan untuk berjaga, tapi untuk bertemu langsung dengan Tuan Shao. Ia berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah pegunungan, kedua tangan di belakang punggung, jubahnya bergoyang tertiup angin. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kudengar kau orang yang jujur." Kamu tidak menjawab. Ia berbalik, matanya tajam seperti dua pisau tipis. Ada satu tugas. Tak seorang pun tahu kau mengerjakannya, tapi jika berhasil, akan berguna bagi kekaisaran. Kau bersedia? Kamu belum sempat bertanya apa tugasnya. Tuan Shao mengeluarkan kantong sutra hitam, berisi gulungan kertas bersegel merah, tanpa tulisan apapun. Ia berkata, "Bawa ini ke pos penjagaan nomor 8, serahkan kepada orang yang memakai gelang perunggu. Tak seorang pun selain dia." Kamu mengangguk. Ia menambahkan, "Jangan dibuka, jangan ditukar, jangan bicara." Lalu ia memberi isyarat agar kamu pergi. Kamu meninggalkan menara dengan perasaan berat. Saat melangkah ke halaman, kamu melihat Alan berdiri di bawah atap. Matanya mengikuti gerakmu. Kamu berhenti, ingin bertanya sesuatu, tapi ia hanya menggeleng pelan, lalu membalikkan badan. Kamu meninggalkan barak di sore hari, menyusuri jalan sempit ke arah timur laut, tempat hutan pinus mulai menebal. Angin menusuk menembus lapisan pakaian. Kamu pergi sendiri. Tak ada yang mengantar, tak ada yang tahu. Malam hari, kamu berteduh di bawah ceruk batu kecil, menyalakan api dari ranting kering. Di langit, bulan sabit sudah lewat. Kini setengah lingkaran, tidak penuh, tidak juga tipis. Kamu duduk menatap nyala api yang bergetar pelan. Tanganmu menyentuh kantong sutra, memastikan gulungan itu masih ada, diam, menunggu. Kamu tak tahu apa yang kamu bawa, sebuah perintah, perangkat, perpisahan. Kamu mengingat kembali semua yang telah terjadi pagi pertama, yang membeku, simbol-simbol aneh, tatapan diam Alan. Dan kamu pun sadar, menjadi penjaga tembok besar bukan hanya berdiri di atas batu, tapi juga berdiri di batas kabur antara kenyataan dan bayangan, antara diam dan pemahaman. Kamu tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena kamu tahu satu hal, setiap penjaga di sini menyimpan rahasianya sendiri. Entah mereka menyadarinya atau tidak. Kamu membungkus diri dengan jubah, bersandar pada batu dingin, matamu menatap langit malam yang kelabu. Angin tetap berhembus, salju tetap turun, tapi hatimu tenang. Angin terus berhembus melewati setiap celah batu di tembok besar, bergumam lirih seperti bisikan dari ribuan tahun silam. Di bawah langit kelabu, awan melayang lambat seperti kain sutra tua, menyelimuti dunia dalam bayangan lembut dan pudar. Kamu masih duduk di sana, di tengah hutan pinus yang sunyi, bersandar pada batu dingin, matamu terpejam setengah. Cahaya api kecil yang berkelip-kelip memantulkan kilau jingga lembut ke wajahmu, hangatnya perlahan meresap ke jari-jarimu yang membeku, seperti pelukan bisu di malam panjang utara. Di pangkuanmu, kantong sutra hitam tetap diam, masih tersembunyi rapat, masih belum terbuka. Di jalan di depan belum jelas,
Tapi saat ini, kamu tidak tergesa. Kamu menarik napas perlahan, gerakan tubuhmu melambat seperti kabut, detak jantungmu tenang, dunia seolah dibungkus oleh selimut tipis dari embun dan malam, tempat segala pertanyaan tidak lagi mendesak untuk dijawab. Di atasmu, seekor burung hantu melintas. Sayapnya menyapu angkasa seperti jarum yang menjahit ulang setiap rahasia yang belum selesai. Di kejauhan, angin masih meraung di kaki gunung, tapi di sini, di tengah hutan dan api kecil ini, kamu telah menemukan secuil kedamaian. Perjalananmu baru saja dimulai. Tapi dalam momen ini, saat napasmu teratur, mata perlahan tertutup, dan beban pikiran mereda, kamu menyadari satu hal, selama kamu masih hidup dan menjaga rahasia itu, kamu tetap menjadi bagian dari tembok terbesar yang pernah dibangun umat manusia.